Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Sepertinya lengkap. Apa benar ABH tidak masuk hari ini? Alfa, Pak, masuk semua. Alhamdulillah. Jadi kemarin Aini tidak masuk, sekarang sudah bergabung dengan kita. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sehat itu penting, dan kalian disekolahkan oleh orang tua kalian itu adalah suatu kenikmatan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mohon untuk siapa yang bisa memimpin berdoa? Yuli, siapa? Lucy, silakan Lucy. Sebelum belajar dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan hati. Alhamdulillah, semoga dengan doa ini kita semua bisa menerima ilmu pada pagi hari ini, dan yang paling penting adalah semoga berkah. Oke, Pak Dhani ada pertanyaan sekaligus apa ya? Ini apa kira-kira? Oke, saya mau tanya, apa yang bisa kalian ceritakan melihat gambar ini? Nah, gambarnya seperti ini kan. Coba angkat tangan yang bisa. Oke, Ain, coba. Daun yang rusak dan daun sehat, Pak. Daun yang rusak yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang kanan. Kenapa kira-kira daun ini bisa rusak? Karena kurang pupuk, Pak. Apa benar kurang pupuk? Apa Iya, benar? Daun rusak ini kurang pupuk atau kurang kasih sayang? Kenapa kira-kira Lucy? Bukan, Pak. Saya tidak bisa pendapat. Ya, kenapa? Menurut saya itu karena penyakit. Penyakit? Oh, karena penyakit. Terus penyakitnya ini disebabkan oleh apa? Penyakit karat pada daun, Pak. Penyakit karat. Terus disebabkan oleh apa kira-kira? Bakteri, Pak. Oh, oleh bakteri. Oke, benar, apakah penyakit karat pada daun ini disebabkan oleh bakteri? Bukan, Pak. Kenapa, Agni? Saya tidak sependapat. Iya, kenapa? Itu karena jamur. Karena jamur. Oh, kalau kemarin kita belajar jamur pada manusia, contohnya panu, ternyata daun juga bisa terserang jamur. Kemudian kenapa ini bisa menyebar, Agni? Bisa, Pak. Spora bisa menyebar. Iya, kenapa bisa menyebar? Dengan separahnya tertiup angin. Ya. Gimana agar si daun yang sehat ini tidak tertular sakit seperti daun yang ini? Semua daun yang penyakitan dipotong, Pak. Berarti nanti daun-daun yang berpenyakit dipotong. Iya, Pak. Tujuannya apa? Agar tidak menular ke daun yang sehat, Pak. Oh, agar tidak menular. Jadi daun saja yang jelek itu harus segera dipangkas atau disemprot pestisida. Apalagi kita, Masya Allah, bahwasanya sifat buruk kita harus senantiasa dihilangkan dari dalam diri dan dalam hati kita. Tujuannya agar apa? Tidak menyebar ke sekeliling kita. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak kita akan belajar apa hari ini? Belajar tentang daun. Oke, kita tulis dulu. Kira-kira apa benar kita akan mempelajari tentang daun? Benar atau salah? Benar. Masa daun? Ini tadi kita membahas tentang apa? Jamur. Maka kita akan membahas tentang jamur. Khususnya jamur yang ada pada di daun. Jamur yang ada di daun, salah satu contohnya adalah pada divisi Mycota, Pak. Mycota. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jamur Basidiomycota. Oke. Nah, jadi secara klasifikasi ilmiah jamur pada daun ini itu dinamakan, itu bukan haji loh ya, tapi Hemilia fastatrix, namanya keren sekali, Hemilia fastatrix, atau disebut juga jamur karat pada daun. Kita belajar jamur Basidiomycota. Oke, tujuan pembelajaran kita pada
Pagi hari ini yaitu ada 3 yang berwarna hijau. Bisa dibacakan Yuli yang keras? Oke, jadi ini ada 3 tujuan pada pagi hari ini. Pertama, bisa mendeteksi, merinci, dan menyeleksi semuanya berhubungan dengan jamur Basidiomycota. Nah, sekarang ketika saya tanya, apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar berikut? Di sini ada jamur yang kiri, ada yang jamur yang kanan. Nah, jamur dapat menjadi alternatif bahan makanan, namun tidak semua jamur dapat dikonsumsi. Ingat loh ya, meskipun kelihatannya menarik, tapi jamur ini tidak bisa dikonsumsi. Bagaimana cara kalian agar dapat membedakan jamur yang bisa dikonsumsi dan jamur yang tidak bisa dikonsumsi? Agar kalian bisa lebih paham tentang hal ini, maka setelah ini kalian akan duduk berkelompok, terdiri dari 4 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Ketua, silakan maju ke depan untuk menerima LKPD. Oke, itu adalah LKPD yang sudah dicetak, tapi ada di grup kalian itu LKPD yang tidak dicetak. Jadi yang lainnya juga bisa mengakses LKPD di HP masing-masing. Oke, silakan dilihat dulu, silakan dicek. Ada 5 halaman. Kalau nanti sudah dimulai tidak boleh bertanya, kalian boleh mengakses dari sumber belajar lain, contohnya di HP kalian. Jadi di situ bisa di-scan. Jadi izin LKS-nya mana? Nah, ini. Di barcode ini, salah satu di LKS kalian kan ada barcode. Silakan di-scan menggunakan HP kalian boleh. Untuk persiapan, kita mulai dari hitungan ke-3. 2, 1, silahkan LKPD-nya dikerjakan bersama teman sekelompok kalian. Ya, terus ini. Nah, mana tadi? Nah, ini di scan gini. Nah, diklik. Oke. Coba di scan lagi, misalnya tentang apa videonya? Tentang hashtag jamur berakhir. Waktu sudah habis. Silakan seluruhnya berhenti untuk mengerjakan. Per masing-masing kelompok silakan mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Agar lebih jelas, maka setelah ini kita akan presentasi dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, selanjutnya kelompok 2, 3, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Luciana Syafara dan di sebelah saya Novita Adriana seperti ya. Oke. Pertama kita akan bahas tentang ciri-ciri dari jamur Basidiomycota. Oke, silakan disampaikan, Febi. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kami, bentuk tubuh buahnya menyerupai payung, bentuk dan warnanya bermacam-macam. Bagian-bagian tubuh jamur seperti berikut: tudung, yaitu bagian atas berbentuk seperti payung, tangkai terletak di bawah tudung, lamella letaknya di bawah tudung berbentuk lembaran, annulus posisinya melingkari batang berbentuk cincin. Memiliki ciri-ciri multiseluler, memiliki hifa bersekat. Tubuh buah disebut Basidiokarp, hidup saproba dan parasit. Badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Reproduksi aseksual membentuk konidiospora. Seksual peleburan antara hifa berbeda jenis yang menghasilkan Basidiospora. Siapa yang kira-kira mau bertanya atau menanggapi? Angkat tangan. Bagaimana jadi jamur yang bisa dimakan?
Bagaimana ciri jamur yang bisa dimakan? Jamur yang bisa dimakan warnanya tidak mencolok, bahkan cenderung putih atau coklat. Itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, give applause, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Tadi ada yang tanya, Pak, cincinnya itu di bagian mana? Jadi kalau kalian menemukan jamur yang di sini itu ada cincin, tapi bukan terbuat dari emas. Ingat, jamur kemarin terdiri dari benang yang dinamakan benang-benang halus, yaitu namanya ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini apa saja yang diperoleh kira-kira? Pada jamur basi biomikota ini kebanyakan multiseluler atau uniseluler? Multiseluler. Saproba dan parasit. Kemudian apa lagi? Tubuh buah disebut basidioka. Tubuh buah Disebut basidioka. ada ya, ini yang paling penting, basi. Oke, jadi karena kalian sudah presentasi sebelumnya, kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian juga sudah pengamatan video. Sekarang kita gilirannya adalah untuk post test atau evaluasi. Siapkan 1 lembar kertas. Sudah siap semua? Oke, silahkan soal ada di grup WA kalian. Jadi 1 soal kurang lebih 2 menit. Nanti selesai tidak selesai dikumpulkan dalam waktu 6 menit tersebut. Oke, waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Lihat soalnya di HP. Oke, hitungan ketiga, nanti semuanya lembar jawaban diambil oleh yang paling belakang, mengambil lembar jawaban milik temannya ke depan. Oke, kita hitung mundur 3, 2, 1, waktu habis. Silakan dikumpulkan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Jamur beracun itu tadi punya apa ya? Punya cincin. Jadi secara langsung kita juga tahu ciri-cirinya. Reproduksi jamur tadi bagaimana? Ada 2, apa dengan apa? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Apa? Aseksual. Jadi reproduksi jamur ada seksual dan aseksual. Oke. Jadi untuk post test atau evaluasi hari ini nanti akan saya koreksi, hasilnya akan saya share ke WA. Yang nilainya di bawah 20 nanti mengikuti pelajaran ulang dan remedi. Nilainya yang di bawah 40 nanti kalian bisa mengikuti tugas dan tes ulang. Sedangkan yang nilainya di bawah 60 kalian bisa mengikuti tes ulang saja. Dan yang tidak remedi selamat, sedangkan yang tidak remedi wajib mencari gambar-gambar jamur pada divisi basi biomikota. Minggu depan kita pertemuan. Semoga semua tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap semangat dan jangan lupa untuk bersyukur dan bahagia. Karena bersyukur dan bahagia adalah kunci sehat dan kunci sukses. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? SMK? Oke, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan.